Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Oke teman-teman, kita masih di pembelajaran fisika untuk KD 3.14.1 di kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pengukuran angka penting dan notasi ilmiah, di mana tujuan kita yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami konsep pengukuran angka penting dan notasi ilmiah dengan benar, sehingga lebih mendorong profil pelajar Pancasila. Oke? Baiklah, simak penjelasannya berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan bahas materi kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai pengukuran angka penting dan notasi ilmiah untuk kelas 10. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Nah, baiklah, langsung saja. Nah, pasti kalian pernah kan mengukur badan pada saat kalian akan menjahit baju, atau kalian pasti juga pernah mengukur berat badan, gitu. Nah, pada pengukuran ini atau kegiatan tersebut, kita pasti akan mengukur dengan menggunakan alat yang berbeda. Beda kan antara kita mengukur badan kita pada saat menjahit, mengukur baju gitu ya. Kemudian pada saat mengukur berat badan itu pasti menggunakan pengukuran alat ukur yang berbeda gitu kan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan kali ini. Baiklah, pengertian pengukuran. Apa sih itu pengukuran? Jadi, pengukuran itu merupakan proses membandingkan nilai suatu besaran dengan nilai atau skala standar satuan yang telah ditentukan. Kemudian, akurasi pada hasil pengukuran itu dipengaruhi oleh alat ukur yang digunakan ya, atau yang dikerjakan gitu. Kemudian, pilihan penggunaan suatu jenis alat ukur itu mempertimbangkan ukuran besaran yang diukur, bentuk benda, dan keterlibatan hasil pengukuran yang diinginkan. Kemudian, hasil pengukuran itu tidak mutlak benar. Jadi, pasti kalau dalam proses pengukuran itu ada yang namanya ketidakpastian pengukuran gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan kenal lebih banyak mengenai alat-alat ukur. Yang pertama, alat ukur untuk besaran panjang. Itu ada beberapa teman-teman, yaitu ada meteran, kemudian meteran kelos, ada penggaris, kita bisa juga menggunakan mikrometer, dan kita bisa menggunakan jangka sorong juga. Nah, ini tergantung apa yang akan kita ukur gitu teman-teman. Kemudian untuk besaran massa, itu contoh alat ukurnya itu ada di sini neraca Ohaus, kemudian neraca 3 kaki, timbangan digital, neraca langkan. Nah, kemudian ada timbangan badan, kemudian ada juga timbangan digital gitu. Oke, selanjutnya untuk alat ukur waktu nih. Nah, ini dia bisa arloji, jam pasir, stopwatch digital, kemudian stopwatch analog, jam matahari gitu ya teman-teman. Nah, untuk pengukuran suhu, nah ini sering banget kita jumpai ya, apalagi pada pandemi corona pada saat ini. Nah, ini dia contoh alat pengukur suhu. Oke. Selanjutnya ada lagi untuk mengukur intensitas cahaya. Kita menggunakan ini dia alat ukurnya yang namanya adalah luxmeter. Nah, untuk kuat arus kita biasanya menggunakan ampere meter. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita sudah mengenal beberapa alat ukur. Sekarang kita akan membahas tentang pengukuran mengenai jangka sorong. Nah, jangka sorong itu kan alat ukur panjang ya teman-teman. Nah, biasanya yang kita temukan pada soal-soal biasanya seperti ini. Nah, bisa kita lihat nih. Kita analisis dulu ya teman-teman. Nah, kita akan coret-coret di sini. Kan pen. Nah, jadi pada jangka sorong itu ada dua skala. Yang pertama ada skala utama, itu letaknya di atas, di bagian atas ini teman-teman. Kemudian yang bawah ini adalah skala nonius. Skala utama itu adalah skala sebelum angka 0 pada skala nonius. Sebelum angka 0 nih, ini kan angka 0 di skala nonius nih. Sebelum angka 0 berarti letaknya di sini teman-teman. Nah, ini dia. Di sini ini adalah skala utamanya. Nih, kita lihat dulu. Di sini kan 2, di sini 3. Berarti kalau letaknya di sini ini sama aja 2, ini kan 2 ya. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 dan seterusnya. Berarti di sini 3. Kalau di sini 3,1, 3,2. Nah, berhubung letaknya di sini nih, berarti ini sama aja 2,2 ya, teman-teman. 2,2 cm. Oke. Sekarang kita lihat skala nonius. Untuk skala utama udah ketemu ya, 2,2 cm. Untuk skala nonius itu adalah skala yang tepat lurus dengan skala utama atau atasnya. Kita lihat nih, yang sama mana nih sama yang atasnya. Nah, ini nih letaknya di sini. Ini dia, sama kan letaknya di atas. Nah, berapa nilainya? Kita lihat kalau di sini 0, di sini 5, berarti nih 1, 2, 3. Nah, nilainya adalah 3, teman-teman. Nah, untuk skala utama dan skala nonius nih perbedaannya. Skala nonius itu nilainya pasti lebih kecil dari skala utama, karena dia tingkat ketelitiannya itu adalah 0,01. Jadi, nilai dari skala noniusnya itu adalah 0,03 cm. Itu ya teman-teman.
Kalau di sini 3 berarti skala nonius yang terbaca adalah 0,03 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke pengukurannya atau hasil pengukurannya, di mana skala utama ditambah skala nonius. Tinggal kita tambahkan aja. Skala utamanya adalah 2,2, skala noniusnya adalah 0,03 cm. Berarti hasilnya adalah 2,23 cm. Mudah banget ya teman-teman. Jadi kalau intinya skala utama itu adalah skala sebelum angka 0, sebelum angka 0-nya itu skalanya berapa. Kemudian untuk skala noniusnya itu adalah skala yang tepat lurus. Nanti yang sama bagian bawah ini dengan bagian atas itu yang mana gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut. Dan dia sekarang kita contoh kedua untuk pengukuran jangka sorong ya teman-teman. Nah, misalnya pada soal seperti ini, kita cari berapa sih nilainya gitu kan. Nah, untuk skala utama dan skala nonius, kita coret-coret lagi teman-teman. Nah, ini skala utamanya, kita lihat nih untuk skala utamanya. Skala utama kan angka 0, angka sebelum angka 0 di skala nonius ya. Berarti letaknya di sini nih. Nah, ada di sini berapa nih nilainya? Kalau di sini 4, di sini 5, berarti 4,1, 4,2. Itu ya teman-teman, berarti hasilnya 4,2 cm. Kemudian untuk skala noniusnya kita cari yang sama antara skala utama dengan skala nonius. Nah, yang sama ini dia letaknya di sini teman-teman. Letaknya berapa? Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4. Maka nilainya nilai skala nonius itu ada 2 angka di belakang koma ya teman-teman. Berarti 0,04 cm gitu ya teman-teman. Ya, sekarang langsung aja nih kita ke perhitungannya. Berarti hasil pengukurannya skala utama ditambah dengan skala nonius. Berarti 4,2 ditambah 0,04, hasilnya 4,24. Gitu ya teman-teman. Ini mudah banget teman-teman, oke? Oke, selanjutnya sekarang kita akan mengukur mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup itu bentuknya seperti ini. Kita mau cari nih berapa nilainya gitu. Nah, kita pahami dulu bahasanya di sini ada sumbu utama. Sumbu utama itu yang ini nih. Ini adalah sumbu utama. Untuk sumbu utama, kemudian ada juga skala utama nih. Skala utama itu adalah skala yang berhimpit dengan skala nonius. Nih, berhimpit dengan skala nonius. Skala noniusnya yang ini teman-teman. Ini skala nonius. Jadi skala nonius itu adalah skala yang tepat lurus dengan sumbu utama nih. Dengan sumbu utama, nih sumbu utama, ini skala noniusnya. Dia berhimpit gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk skala utamanya kita bisa lihat di sini. Ini 0. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, skala utamanya adalah 5. Skala noniusnya berarti ada di sini nih teman-teman. Ada di kalau di sini 45, ini kan 40. Berarti ini 41, 42, 43, 44, 45. 45, 46, 47. Oh, berarti di sini yang lurus dengan skala utama itu nilainya adalah 47 teman-teman. Nah, nilainya sama, ada 2 angka di belakang koma, berarti 0,47. Ini kan 2 angka di belakang koma, 47. Itu. Sekarang langsung aja kita ke perhitungannya. Sama aja teman-teman. Jadi hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya adalah 5, skala noniusnya adalah 0,47. Tinggal ditambahin aja teman-teman. Oke, jadi hasilnya 5,47 mm. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini soal yang kedua teman-teman, untuk pengukuran mikrometer skrup. Kita bisa lihat nih, kalau di sini 3, 4, 5, 6, 7. Untuk skala utamanya jadi ada 7, 6 ke 7 ada nih di tengah-tengah. Berarti ini 6, kalau di sini berarti 6,5 ya. Berarti kalau 7 ini ada di tengah-tengahnya lagi, berarti 7,5. Ini kan lewat dari tengah-tengah nih. Berarti dia 7,5. Kalau di sini berarti 5,5. Kalau di sini 4,5. Nih, kalau di sini berarti 7,5 gitu ya. Skala utamanya adalah 7,5 mm. Nah, sekarang berapa skala noniusnya? Kita lihat yang sama dengan sumbu utama kan di sini nih. Ya kan? Sumbu utama di sini. Kalau di sini 15, di sini 20. Berarti 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti nilai di sini adalah 19 ya, teman-teman. Maka skala noniusnya adalah 2 angka di belakang koma, berarti 0,19 mm. Ya, langsung aja kita ke hasil pengukurannya, di mana skala utama ditambah dengan skala nonius. Berarti 7,5 ditambah 0,19, hasilnya 7,69 mm. Gitu ya teman-teman. Oke, mudah banget kan untuk dipahami. Oke, selanjutnya kita ke angka penting. Nah, angka penting itu merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, hasil dari pengukuran yang meliputi angka pasti dan angka taksiran gitu teman-teman. Nah, ini dia untuk aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting nih. 2, 3, 4, 3, 9, 9, 8.
Nah, ini kan nggak ada nolnya nih. Semua angka bukan nol itu merupakan angka penting. Jadi untuk yang pertama 2,34 itu ada 3 angka penting. Di sini ada 4 angka penting gitu ya. Aturan yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting ini. Misalnya 3,009, dia kan diapit oleh angka bukan nol nih. Berarti ini terhitung semuanya angka penting. Di sini 4 angka penting, di sini ada 3 angka penting. Gitu ya. Paham ya? Kemudian yang ketiga, deretan angka 0 di sebelah kanan bilangan dengan tanda desimal merupakan angka penting. Nih, angka 0 setelah angka desimal itu disebut dengan angka penting. Jadi semuanya ini 3 ini angka 0, 0, 3 di belakang angka desimal itu juga angka penting. Jadi ini totalnya ada 4. Di sini totalnya ada 5 gitu ya. 2, 0, 3, 0, 0 gitu. Oke, lanjut. Deretan angka 0 di sebelah kiri bilangan adalah bukan angka penting. Nih, angka 0 nih, kalau dia di setelah bilangan itu, ini dia tidak dianggap angka penting. Jadi ini angka pentingnya cuma 2, 3. Kalau ini angka pentingnya cuma 1, 2, 0. Ini kan dia di belakang desimal nih, di belakang desimal. Berarti ini disebut dengan angka penting, ada 3 angka penting gitu ya teman-teman. Kemudian angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0. Nih contohnya nih, 34000, karena dia nggak pakai desimal. Kalau dia ada desimalnya, ada komanya nih di belakang koma, ada 0, ini dia masuk angka penting. Tapi kalau dia nggak ada komanya nih, berarti ini tidak dianggap angka penting. Berarti angka pentingnya cuma 2. Kecuali kalau dia punya garis bawah nih, punya garis bawah. Ini kan nggak ada garis bawahnya, berarti bukan. Ini juga bukan angka penting. Berarti di sini cuma ada 3 angka penting. Di sini ada 4 angka penting gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke notasi penjumlahan angka penting, penjumlahan dan pengurangan angka penting. Nih, angka taksiran pada hasil operasi penjumlahan dan pengurangan harus mengikuti angka taksiran paling sedikit pada bilangan yang dioperasikan. Nih, jadi sama aja angka di belakang koma paling sedikit. Kita ikutin angka di belakang koma paling sedikit. Kita lihat nih teman-teman. Misalnya nih, penjumlahan kan 0,578 ditambah 1,2. Komanya harus disetarakan ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah ini 8, 7 turun, 5 ditambah 2 7, 0 ditambah 1 1. Nah, kita lihat di sini. Yang di atas itu kan 3 angka di belakang koma nih. Ya kan, ada 3 angka. Kemudian yang satunya 1 angka di belakang koma. Kita ikutin yang paling sedikit di belakang koma. Angka yang paling sedikit di belakang koma, yaitu yang ini ya. Ini kan di sini ada 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya nanti kita ikutin yang paling sedikit. Nah, jadi dibulatkan jadi 1 angka di belakang koma. Jadi kita ambil 1,7 karena dibulatkan jadi 1,8 gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya perkalian dan pembagiannya. Nih, misalnya ada perkalian, tinggal kita kaliin aja. 2 kali 8, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 0, 0 kali 8, 0 kali 4, 0 kali 5, 0 kali 0. Nah, pokoknya hasilnya ini. Kita lihat nih, kalau misalnya perkalian, dia ya, jumlah angka penting hasil perkalian dan pembagian berlaku juga untuk pangkat atau akar, harus mengikuti angka penting. Kalau tadi kan jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit kalau penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau perkalian atau pembagian, dia harus mengikuti angka penting paling sedikit. Kita lihat di sini, ini ada 3 angka penting ya. Nah, kalau di sini ada 1 angka penting. Nah, nanti hasilnya, ini kan hasilnya banyak 0,1196. Nah, berhubung angka penting yang paling sedikit adalah ini 1 angka penting, berarti kita ambil 1 angka penting, makanya 0,1 hasilnya gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke notasi ilmiah nih. Notasi ilmiah, jika kalian dihadapkan pada bilangan ratusan, ribuan, mungkin masih mudah untuk dimengerti nama bilangannya ya. Tapi kalau misalnya kalian dihadapkan dengan angka yang seperti ini nih teman-teman, itu gimana sih caranya membulatkannya gitu? Akan sulit kan kalau misalnya kalian mau menghitung gitu. Jadi di sini dibuat yang namanya notasi ilmiah gitu teman-teman. Oke, untuk notasi ilmiah ini dia. Penulisannya adalah sebagai berikut. Jadi yang angka pertama itu disebut dengan angka pokok atau menunjukkan angka penting. Kemudian 10 pangkat, misalnya kan 1 kali 10 pangkat berapa gitu. Nah, ini adalah faktor pengalinya gitu teman-teman. Contoh soalnya di sini misalnya 230 juta teman-teman. Nah, ini bisa kita ubah jadi 2,3 kali 10 pangkat 8. Nih, begini caranya. Kita lihat nih. Yang akan kita kalikan, nah sebagai pengali atau faktor pengalinya kita bisa lihat nih. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan, nolnya ada 7 di sini. Kalau kita mau buat
di sini komanya, berarti tambah 1 lagi 8. Nah, jadi 2,3 kali 10 pangkat 8 gitu teman-teman. Sama dengan ini, kalau misalnya kita mau buat 5,67, berarti kali 10 pangkat berapa sih? Karena ini koma, jadi nanti pangkatnya akan 7. Kalau dia bukan koma, dia pangkatnya itu positif ya, gitu. Nah, ini kita pindahkan dari komanya di sini ke di sini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Berarti 5,67 kali 10 pangkat min 7 gitu ya teman-teman. Ada lagi misalnya gini, 0,015 gitu ya teman-teman. Mau kita ubah nih jadi 1,5 misalnya, ya kan? Mau kita ubah jadi 1,5, berarti 1,5 dikali 10, karena dia koma ya, desimal ya awalnya, bukan angka yang seperti ini, jadi pangkatnya nanti negatif. Nah, kita kan mau ubah dari ke sini, berarti ke 1, 2 gitu, 1,5 10 pangkat min 2 gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga, oke?